Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas biologi bersama Ibu Mary. Baik, sebelum kita masuk ke kelas biologi hari ini, kita pemanasan dulu ya anak-anak. Jadi, di sini Ibu punya dua gambar. Ya, gambar pertama, ini ada seseorang diberikan buket bunga mawar. Kemudian gambar kedua, Ibu punya berbagai jenis bunga mawar dengan warna-warninya. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat kembali, pernahkah kalian mendapatkan buket bunga mawar seperti orang pada gambar ini? Kemudian apa saja warna bunga mawar di dalam buket yang kalian dapatkan? Dan terakhir, mengapa bisa terjadi perbedaan warna bunga mawar? Ya, mungkin pemanasan ini terasa tidak adil untuk kaum jomblo ya. Ibu, saya belum pernah mendapatkan buket bunga mawar sama sekali karena saya jomblo. Ya, silahkan para kaum jomblo berubahlah sekarang menjadi kaum halu ya. Silahkan kalian berhalusinasi seolah-olah kalian pernah mendapatkan buket bunga mawar. Ya, walaupun tidak pernah di kenyataannya, pokoknya kalian berimajinasi. Oh, saya mendapatkan buket bunga mawar dari seseorang yang saya kagumi, ya. Dan di dalam buket itu terdapat berbagai jenis warna bunga mawar. Nah, kemudian pikirkan, kenapa ya bisa terjadi perbedaan warna bunga mawar di dalam satu buket itu? Nah, itu pemanasannya ya. Silahkan pikirkan 3 jawaban dari pertanyaan Ibu. Ibu punya 3 pertanyaan, dijawab satu persatu itu ya. Kemudian silahkan rangkai jawaban kalian. Kemudian sampaikan jawaban kalian menggunakan voice note ya, dengan sebelumnya mempause video ini. Jelas ya? Ibu tunggu voice note kalian di grup Mapel. Baik anak-anak, setelah semua mengirimkan voice note di grup Mapel, ya, kita akan segera masuk ke materi hari ini. Materi kita hari ini terkait dengan keanekaragaman hayati. Ya, jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut ya anak-anak. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran daring model problem-based learning tentang keanekaragaman hayati, peserta didik diharapkan mampu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati dan melakukan klasifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati secara tepat dengan kritis, kreatif, sekaligus dengan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan, model pembelajaran yang kita akan pakai hari ini adalah model problem-based learning. Ya, jadi problem-based learning adalah model pembelajaran yang belajar berdasarkan masalah. Ya, jadi permasalahan Ibu tampilkan di gambar berikut. Cobalah kalian berpikir kritis, menemukan permasalahan apa yang kira-kira terjadi pada gambar berikut dan apa kaitannya dengan materi kita hari ini tentang keanekaragaman hayati? Silahkan kalian mulai pikirkan jawabannya. Kemudian setelah kalian menemukan jawaban dari gambar berikut, silahkan kalian kirimkan jawaban kalian menggunakan voice note di grup Mapel. Ya, Ibu tunggu. Baik anak-anak, untuk kegiatan kalian hari ini adalah menganalisis dan mengklasifikasikan keanekaragaman hayati. Jadi, sebelumnya kalian harus cari tahu dulu ya, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu. Kemudian di sini sudah Ibu berikan bocoran. Jadi, keanekaragaman hayati sendiri punya 3 tingkat atau jenis. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, kemudian yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya, silahkan kalian analisis ya, apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu sendiri, kemudian keanekaragaman hayati tingkat gen itu apa, kemudian keanekaragaman hayati tingkat spesies itu apa, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu apa. Ya, itu namanya proses menganalisis.
Kemudian, setelah kalian selesai menganalisis, kalian lakukan klasifikasi keanekaragaman hayati di sekitar kalian. Kelompokkan yang mana yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Cari contoh sebanyak-banyaknya, sehingga kalian paham, oh ini yang termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian, cari contoh sebanyak-banyaknya yang termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat spesies, baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian cari juga contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem sebanyak-banyaknya. Mungkin ini tidak bisa kalian amati semuanya di sekitar kalian ya. Jadi ini bisa kalian minta bantuan Google untuk melihat ekosistem apa saja yang ada di muka bumi ini, agar pengetahuan kalian bertambah ya, tidak hanya ekosistem-ekosistem yang ada di Indonesia. Ya jelas, itu kegiatan kalian untuk hari ini. Jadi kalian menganalisis dan melakukan klasifikasi berbagai keanekaragaman hayati. Baik anak-anak, sebelum kalian melakukan kegiatan hari ini, Ibu akan sampaikan beberapa konsep penting yang perlu kalian pahami. Ya, jadi konsep yang pertama adalah tentang tingkatan organisasi kehidupan. Jadi kehidupan di bumi ini sangat beraneka ragam. Makanya hari ini kalian belajar tentang keanekaragaman hayati. Kita bisa mempelajari kehidupan dari tingkat yang paling sederhana menuju ke tingkat yang paling kompleks ya. Itu namanya tingkatan organisasi kehidupan. Jadi kehidupan di bumi ini sudah dimulai dari tingkat molekul ya. Molekul-molekul ini bekerja sama membentuk sel ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, betul. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian sel-sel yang sama struktur dan fungsinya akan membentuk tingkatan organisasi kehidupan berikutnya, yaitu jaringan. Ya, jaringan-jaringan yang struktur dan fungsinya sama akan membentuk tingkatan selanjutnya, yaitu organ. Organ-organ ini akan bekerja sama membentuk sistem organ. Ya. Sistem organ ini yang mungkin kalian lebih kenal. Contohnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, ya itu sistem organ. Kemudian tingkatan berikutnya adalah sistem organ membentuk organisme. Ya, organisme itu sendiri bisa kita sebut sebagai individu. Ya, kemudian organisme-organisme yang sama akan berkumpul membentuk tingkatan populasi. Ya, jadi ini terdiri dari individu-individu yang sejenis. Kemudian ketika ada populasi-populasi berkumpul, misalkan di sini populasi gajah, populasi kelinci, itu akan membentuk yang namanya komunitas. Ya, ketika komunitas ini berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, akan membentuklah ekosistem. Ekosistem-ekosistem di bumi ini akan bersama-sama membentuk biosfer atau bumi itu sendiri. Ya, jadi seperti itulah tingkatan organisasi kehidupan di bumi ini. Sama seperti kalau kalian ikut organisasi di kehidupan sehari-hari. Contoh, kalian ikut Seketrune gitu misalkan di Banjar, atau ikut OSIS, atau ikut organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Pasti di dalam organisasi itu ditemukan tingkatan organisasi kan, mulai dari yang paling tinggi adalah ketua, kemudian ada wakil ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Itu kan kita sebut sebagai tingkat organisasi ya, susunan organisasi. Jadi mulai dari yang paling atas ke bawah. Kehidupan pun juga bisa kita analogikan atau mirip seperti susunan organisasi, pengurus organisasi yang kalian ikuti. Jadi kalau kita berbicara dari yang sederhana ke yang paling kompleks atau dari yang paling bawah ke tingkat paling atas, susunan tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari molekul, sel, jaringan,
organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, biosfer. Kalau kita berbicara tingkatannya dari yang paling tinggi ke yang paling bawah atau dari yang paling kompleks ke sederhana, ya dibalik saja. Biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sistem organ, jaringan, sel, molekul. Ya, jelas kalian untuk konsep tingkat organisasi kehidupan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, konsep berikutnya adalah tentang gen, spesies, dan ekosistem. Silakan kalian simak baik-baik agar nanti bisa melakukan klasifikasi tingkat keanekaragaman hayati dengan tepat ya. Kalau kalian sudah bisa memahami konsep gen, spesies, dan ekosistem, Ibu harapkan kalian tidak usah bingung-bingung lagi mengklasifikasikan berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Silahkan disimak baik-baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep gen. Ya, jadi apakah kalian pernah mendengar gen sebelumnya? Pasti pernah ya. Misalkan kalau kalian sedang bicara memperhatikan teman-teman kalian. Oh, si dia berambut lurus. Oh, karena gen yang didapat dari orang tuanya rambutnya lurus-lurus keduanya. Kemudian kalian perhatikan lagi teman yang lain. Oh, si B kok pendek ya? Oh, mungkin karena gen yang didapatkan dari orang tuanya keduanya pendek-pendek. Ya, itu biasanya pembicaraan yang sering dikaitkan dengan gen. Ya, apa sih sebenarnya gen itu sendiri? Ya, kita lihat dulu pengertian gen. Berdasarkan National Human Genome Research Institute, gen sendiri adalah unit dasar pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya. Ya, jadi karena dia unit dasar pewarisan sifat, maka sifat-sifat tertentu dari orang tua akan diturunkan pada anaknya melalui gen. Kemudian gen itu sendiri adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Nah, apakah terbayang kalian dengan penjelasan ini? Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Jadi untuk membayangkan ini, kita lihat gambar di sebelah kanan. Perhatikan, ini seorang anak ya, bisa kita masukkan ke dalam tingkatan organisasi kehidupan yang level organisme. Kalau kita runut lagi ke bawah, di bawah tingkatan organisme, si anak kecil ini tubuhnya tersusun atas berbagai jenis sistem organ, ya kan? Sistem pencernaan, pernafasan. Kemudian dirunut lagi ke bawah, sistem organnya terdiri dari organ-organ. Kemudian di bawah organ-organ ada jaringan. Dan di bawah jaringan kita akan bertemu dengan sel. Nah, seperti inilah gambaran sel si anak kecil ini. Nah, dari sel ini kita akan masuk ke dalam lagi. Ada nama bagian sel ini adalah inti sel. Nah, ini yang Ibu tunjuk dengan kursor ya. Jadi di dalam inti sel atau nukleus kita akan temukan sesuatu yang bernama kromosom. Ya, kromosom ini ibarat seperti tali sepatu ya. Kromosom ini adalah penebalan DNA yang sangat panjang sehingga DNA itu bisa dikemas di dalam inti sel yang sangat kecil. Jadi artinya DNA itu di packing ya, dikemas sedemikian rupa yang sangat panjang awalnya, kemudian dimampatkan sehingga terbentuklah struktur seperti kromosom ini. Nah, sekarang coba kita tarik. Misalkan kromosom itu tali sepatu ya, bayangkan tali sepatu, kita tarik tali sepatu itu menjadi bagian yang paling tipis. Nah, bagian yang paling tipis itulah kita umpamakan seperti DNA. Ya, DNA yang sangat panjang. Ya, jadi DNA yang sangat panjang itu mempunyai kode-kode unik ya, yang merupakan urutan dari adenin, guanin, sitosin, timin. Itu istilahnya ya. Jadi urutan keempat basa nitrogen ini selalu berbeda-beda antara satu organisme dengan organisme yang lain. Makanya tidak ada organisme yang punya urutan DNA yang sama. Nah, kira-kira paham seperti itu ya? Ibu ulangi.
Jadi kromosom itu bisa kita umpamakan seperti tali sepatu yang dikemas demikian rupa sehingga tidak kelihatan lagi kan bagian yang tipis yang panjang sekali, tapi yang terlihat adalah bentukan seperti kromosom. Bagian yang panjang itu sendiri kita sebut dengan DNA. DNA itu punya kode-kode unik yang tersusun atas basa-basa nitrogen istilahnya. Basa nitrogennya adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, berikutnya ternyata kode-kode adenin, guanin, sitosin, timin inilah yang mampu menentukan sifat-sifat tertentu pada makhluk hidup. Misal, kalau kita berbicara sifat rambut seseorang, ternyata ditentukan oleh urutan misalkan A, G, S, T, G, S, T. A itu adenin ya, G-nya guanin, sitosin, timin. Jadi kode unik itu digunakan untuk menentukan sifat rambut seseorang. Ya, jadi kode unik yang menentukan sifat rambut seseorang itulah kita sebut sebagai gen ya. Jadi gen itu sendiri terdapat di dalam DNA yang sangat panjang. Jadi gen itu sudah pasti DNA, DNA belum tentu gen. Kenapa? Karena dari urutan yang panjang itu ternyata ada kode-kode yang tidak menentukan sifat alias kode-kode zong. Ya, jadi ada kode yang menentukan sifat, ada kode yang tidak menentukan sifat makhluk hidup atau kode zong. Ya, jadi yang kita sebut sebagai gen hanyalah urutan DNA atau kode-kode itu yang mampu menentukan sifat makhluk hidup. Yang zong ini kita bukan sebut sebagai gen. Mudah-mudahan kalian paham ya dengan gambaran umum dari gen. Baik anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang konsep spesies. Jadi apa sih sebenarnya arti dari kata spesies itu sendiri? Kapan beberapa makhluk hidup dikatakan sebagai satu spesies dan kapan beberapa makhluk hidup dikatakan tidak sebagai satu spesies. Kita cermati dulu pengertian dari spesies. Spesies sendiri merupakan suatu tingkat dalam tingkatan organisasi kehidupan untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup atau populasi yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya atau dapat saling berbagi gen sehingga menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Arti dari penjelasan ini adalah spesies-spesies ini berada dalam tingkatan organisasi populasi ya. Ketika makhluk hidup itu tergolong ke dalam satu spesies, kemudian berkumpul bersama, kita sebut sebagai populasi. Ingat pengertian populasi sendiri adalah kumpulan individu-individu sejenis. Ya, sama artinya sejenis dengan satu spesies yang menghuni habitat tertentu. Itu populasi. Kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup yang bisa kita kelompokkan ke dalam satu spesies, ya kita bisa temukan dengan 3 kata kunci. Pertama, serupakah makhluk hidup itu? Kalau serupa berarti ada kemungkinan dia satu spesies. Yang kedua, apakah dua makhluk hidup itu bisa saling membuahi atau dapat saling kawin? Kalau iya, berarti ada kemungkinan dia satu spesies. Kemudian kita harus cek kembali dengan poin yang ketiga. Apakah makhluk hidup itu bisa menghasilkan keturunan yang fertil atau subur? Ya, jika bisa berarti sah kita menyebut dua makhluk hidup itu sebagai satu spesies. Kalau ternyata keturunannya mandul, ya kita sebut itu sebagai makhluk hidup yang berbeda spesies. Contoh, kita lihat gambar ayam yang Ibu berikan di sini ya. Jadi ada 2 jenis ayam, yang sebelah kiri adalah ayam kampung, yang sebelah kanan adalah ayam KT. Kira-kira mereka satu spesies tidak? Ya. Cara menentukannya ya kita cek dengan 3 kata kunci tadi. Pertama, apakah mereka serupa? Ya kan? Mereka sama-sama berkaki 2, punya jengger, punya bulu ya. Kemudian apakah mereka dapat saling membuahi?
Coba ingat-ingat pengalaman kalian, pernah nggak ngelihat ayam kampung dengan ayam kate ini saling membuahi? Ternyata pernah. Kemudian C, ketika mereka sudah menghasilkan keturunan, ya bertelur, kemudian telurnya menetas, kalian lihat anak-anak ayam ini apakah subur atau tidak? Ya, kalian lihat perkembangannya. Dalam perkembangannya, si anak ayam dari hasil persilangan ini bisa kawin nggak lagi? Kalau bisa kawin dan menghasilkan keturunan baru lagi, artinya cucu dari kedua ayam-ayam ini, berarti dia subur. Berarti bisa kita katakan ayam kampung maupun ayam kate ini adalah contoh dua makhluk hidup yang tergolong dalam satu spesies. Karena sudah mampu memenuhi 3 kriteria ini. Serupa, dapat saling membuahi satu sama lain, serta menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Contoh kedua, ya pernah suatu penelitian melakukan persilangan antara dua hewan ini. Ada kuda, ada keledai ya. Jadi ini keledai dan kuda. Apakah mereka serupa? Iya, kan serupa. Mereka punya 4 kaki, ya. Kemudian dari segi bentuk juga mereka mirip. Apakah bisa kita katakan satu spesies? Belum ya, kita cek lagi untuk kata kunci yang kedua. Apakah mereka dapat saling membuahi satu sama lain? Ternyata bisa ya, kuda dan keledai ini bisa membuahi satu sama lain. Apakah bisa kita katakan sebagai satu spesies? Tunggu dulu. Kita cek yang ketiga, apakah mereka menghasilkan keturunan yang fertil atau subur? Ternyata hasil persilangan kuda dan keledai ini keturunannya mandul. Artinya tidak bisa menghasilkan cucu untuk si kuda dan keledai ini. Maka dari itu si kuda dan keledai ini kita sebut sebagai makhluk hidup yang berbeda spesies. Mudah-mudahan paham ya konsep tentang spesies. Jadi kesimpulannya, jika dua individu tergolong ke dalam satu spesies, maka keanekaragaman yang kalian temukan di tingkat spesies ini adalah keanekaragaman tingkat gen. Gen-gen mereka yang berbeda sehingga menghasilkan penampakan luar atau fenotip yang berbeda. Gennya yang bervariasi ya, sehingga menghasilkan penampakan luar yang bervariasi padahal mereka masuk ke dalam satu spesies. Jika dua individu ini tidak tergolong ke dalam satu spesies, maka variasi-variasi yang kita temukan di sini tidak bisa kita sebut keanekaragaman hayati tingkat gen. Ya, jadi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh kedua makhluk hidup ini adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ya, jadi spesiesnya sudah bervariasi, sudah berbeda. Maka kita sebut sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Jelas berbeda sekali dengan keanekaragaman hayati tingkat gen kan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Baik, yang terakhir adalah konsep tentang ekosistem ya anak-anak. Jadi Ibu harapkan setelah kalian mempelajari tentang konsep ekosistem ini, kalian bisa mengelompokkan mana saja keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ibu rasa keanekaragaman hayati tingkat ekosistem itu tidak terlalu membingungkan seperti keanekaragaman hayati tingkat gen dan tingkat spesies. Jadi kalau kita tinjau dari pengertian ekosistem sendiri, ekosistem merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan sekitarnya. Jadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya ini kita bisa temukan di seluruh permukaan bumi, baik di darat maupun di laut. Ya, jadi nanti kalian silahkan cari jenis-jenis ekosistem apa saja yang ada di muka bumi ini. Ya, selain di darat dan laut, kita bisa mengklasifikasikan ekosistem itu ada yang alami dan juga ada yang buatan. Silahkan kalian cari contoh sebanyak-banyaknya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Terakhir, sebelum kalian mulai mengerjakan tugas menganalisis dan melakukan klasifikasi keanekaragaman hayati, Ibu hanya berpesan sedikit kepada kalian, kita ini sebenarnya kodratnya memang sudah berbeda-beda ya. Terlahir ke dunia ini berbeda-beda. Jadi janganlah kalian saling menghancurkan hanya karena kita berbeda. Jadi kita di Indonesia terutama banyak sekali perbedaan yang kita temukan mulai dari suku, agama, ras, ya golongan. Jadi
kodrat kita memang seperti itu ya. Mulai dari gen kita memang sudah berbeda-beda, kita tidak bisa disamakan. Maka jadikanlah perbedaan ini sebagai kekuatan kita semua. Ya, selalu bersyukur ya anak-anak atas segala perbedaan atau variasi yang kita dapatkan. Ya, selamat mengerjakan tugas Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di grup WA.